Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Pernahkah kalian merasa lelah berjuang sendirian, tapi orang lain yang justru mendapat pujiannya? Hari ini kita akan menyimak kisah Cynthia, seorang istri yang harus menghadapi mertua yang buta akan kebenaran demi menjaga gengsi anaknya. Judul cerita kita hari ini, Kudapati Warungku Dikunci Mertua. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk kita saling sapa dulu. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Coba tuliskan nama, asal kota, dan kata hadir di kolom komentar di bawah ya. Aku ingin tahu sahabat cerita Momo ini paling jauh dari kota mana saja. Sudah siap menyimak dramanya? Pasang telinga baik-baik, dan mari kita mulai. Matahari belum sepenggalah naik ketika Cynthia melangkah keluar dari pintu rumahnya dengan semangat yang seperti biasa. Ia merapikan kerudungnya sejenak, siap menyambut hari yang sibuk di warung sembako miliknya yang terletak tepat di bagian depan ruko tempat tinggal mereka. Warung itu adalah denyut nadi kehidupan rumah tangga Cynthia selama 3 tahun terakhir. Namun, langkah kakinya terhenti mendadak tepat 3 meter dari rolling door warung. Kening Cynthia berkerut dalam. Ia menyipitkan mata, memastikan penglihatannya tidak salah. Di sana, melilit erat pada pegangan pintu besi itu, sebuah rantai besi besar dengan gembok baru yang mengkilap terpasang kokoh. Padahal, seingat Cynthia, ia tidak pernah membeli gembok model seperti itu. Loh, Mbak Cynthia, kok malah bengong di situ? Suara Rini, karyawan setianya yang baru saja memarkir motor, membuyarkan lamunan Cynthia. Rini berjalan mendekat sambil menenteng tas bekal, wajahnya sama bingungnya dengan majikannya. Ini kenapa digembok pakai rantai kapal begini? Mbak, kuncinya mana? Biasanya Mbak Cynthia cuma pakai kunci rolling door biasa, kan? Tanya Rini polos sambil mencoba menyentuh gembok besar itu. Belum sempat Cynthia menjawab, suara tawa kecil terdengar dari arah teras samping. Suara yang sangat familiar, suara yang akhir-akhir ini sering membuat dada Cynthia terasa sesak. Jangan coba-coba dibuka paksa ya, Rini. Itu gembok mahal, ibu beli khusus pagi ini. Cynthia dan Rini menoleh serempak. Di sana, duduk santai di kursi rotan sambil menyesap teh hangat, Bu Erna menatap mereka dengan dagu terangkat tinggi. Di jari telunjuknya, sebuah kunci kecil berputar-putar dimainkan dengan angkuh. Mertuanya itu tampak sudah rapi, mengenakan gamis sutra terbaiknya, seolah hendak pergi ke pesta. Cynthia menghela napas panjang, mencoba menetralkan detak jantungnya yang mulai memburu. Ia memberi isyarat pada Rini untuk mundur sedikit, lalu berjalan mendekati Bu Erna. Bu, kenapa warung digembok? Ini sudah jam 7, pelanggan sebentar lagi datang. Rini mau kerja, ucap Cynthia sehalus mungkin, menekan rasa kesalnya ke titik terdalam. Bu Erna mendengus, meletakkan cangkir tehnya dengan sedikit kasar hingga menimbulkan bunyi berdenting. Ia bangkit berdiri, menepuk-nepuk gamis mahalnya yang tidak berdebu, lalu menatap menantunya itu dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan meremehkan. Kenapa? Kamu tanya kenapa? Suara Bu Erna meninggi, cukup keras hingga terdengar oleh tetangga sebelah yang sedang menyapu halaman. Dengar ya, Cynthia. Hari ini ibu ada arisan dengan teman-teman sosialita ibu. Ibu butuh uang tunai, sekarang juga. 10 juta. Cynthia terbelalak. 10 juta? Bu, uang kas warung tidak sebanyak itu kalau pagi begini. Lagi pula, itu uang untuk belanja stok barang nanti siang. Kalau diambil, kita jualan apa besok? Alasan? Potong Bu Erna cepat. Ia melangkah maju, menunjuk wajah Cynthia dengan telunjuknya. Jangan pelit sama mertua sendiri. Asal kamu tahu ya, warung itu berdiri juga karena modal dari anakku, kan? Ilman itu kerja keras banting tulang di luar sana, kirim uang buat kamu kelola, jadi wajar dong kalau ibunya minta bagian sedikit? Suamimu pasti mendukungku. Dia anak berbakti, tidak seperti istrinya yang hitung-hitungan. Darah Cynthia mendesir hebat mendengar kalimat itu. Modal dari anakku. Kalimat itu lagi. Kalimat yang selalu menjadi tameng Bu Erna, untuk memeras keringat Cynthia. Kalimat yang selama ini Cynthia biarkan menggantung di udara tanpa bantahan demi menjaga harga diri Ilman, suaminya. Rini yang berdiri di belakang tampak gelisah. Ia tahu betul siapa yang bekerja keras mengangkat karung beras,
dan siapa yang setiap hari hanya tidur-tiduran di rumah. Rini hendak membuka mulut membela bosnya, tapi Cynthia mengangkat tangan kanannya, memberi kode agar Rini diam. Cynthia menatap mata mertuanya lekat-lekat. Tidak ada rasa takut di sana, hanya ada rasa lelah yang sudah memuncak. Bertahun-tahun ia diam. Bertahun-tahun ia membiarkan Bu Erna mengira bahwa kemewahan yang mereka nikmati adalah hasil keringat Ilman. Padahal, Ilman hanyalah suami yang berlindung di balik kesuksesan istrinya karena gengsi yang terlalu tinggi. Jadi, ibu tidak mau kasih kuncinya kalau saya tidak kasih uang 10 juta. Tanya Cynthia datar, suaranya dingin dan tenang, berbeda dari biasanya yang selalu mengalah. Bu Erna tersenyum penuh kemenangan, mengira Cynthia mulai takluk. Pintar. Cepat ambilkan uangnya, atau warung ini tutup selamanya. Toh, ini aset anakku, suka-suka ibu mau diapakan. Detik itu juga, sesuatu di dalam diri Cynthia berubah. Rasa hormat yang selama ini ia junjung tinggi, perlahan retak oleh kenyataan pahit di depannya. Ia melihat kunci di tangan Bu Erna bukan lagi sebagai penghalang, melainkan sebagai pemicu bom waktu yang sudah lama ia simpan. Cynthia tidak meledak marah. Ia tidak berteriak atau menangis seperti yang mungkin diharapkan Bu Erna. Sebaliknya, bibir Cynthia melengkung membentuk senyuman tipis, senyuman yang tidak sampai ke matanya. Senyuman yang justru membuat udara di sekitar mereka terasa lebih dingin. Baik, kalau itu mau ibu, ucap Cynthia pelan namun tegas. Bu Erna mengangkat alis, sedikit bingung dengan reaksi tenang menantunya. Nah, begitu dong. Cepat ambil uangnya di brankas. Bukan, Bu, sanggah Cynthia sambil membalikkan badan, memunggungi mertuanya. Saya masuk rumah bukan untuk ambil uang. Tapi untuk mengambil sesuatu yang seharusnya ibu lihat sejak dulu. Ibu mau main gembok-gembokan? Silakan. Tapi jangan menyesal kalau nanti ibu tahu siapa sebenarnya pemilik kunci kehidupan di rumah ini. Tanpa menunggu jawaban mertuanya yang melongo, Cynthia melangkah pasti masuk ke dalam rumah. Langkahnya tegap. Ia tidak akan menelepon Ilman untuk mengadu. Tidak. Kali ini, ia akan menyelesaikan masalah ini langsung ke akarnya. Ia akan mengambil map merah di lemari kamarnya. Sudah cukup sandiwara ini. Jika Bu Erna ingin tahu siapa yang berkuasa, maka hari ini, Cynthia akan menunjukkannya dengan cara yang paling menyakitkan bagi ego seorang mertua yang sombong. Begitu pintu rumah tertutup di belakang punggungnya, topeng ketegaran yang tadi Cynthia pasang perlahan retak. Bahunya merosot turun, menahan beban emosi yang rasanya jauh lebih berat daripada karung beras 50 kilo yang biasa ia angkat. Suasana di dalam rumah terasa sunyi dan dingin, kontras sekali dengan panasnya perseteruan di teras depan tadi. Cynthia tidak langsung menuju kamar untuk mengambil map merah itu. Ia berhenti sejenak di ruang tengah, menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Masih ada sisa-sisa harapan di hatinya, harapan kecil bahwa suaminya bisa diandalkan untuk sekali ini saja. Jempolnya menekan nama, Mas Ilman, di daftar kontak. Tut. Panggilan tersambung, tapi tidak ada jawaban. Cynthia mencoba lagi, sekali lagi. Masih sama. Hanya suara operator yang memintanya meninggalkan pesan suara. Cynthia memejamkan mata, dan seketika itu juga, memori 3 tahun lalu berputar kembali di kepalanya seperti kaset rusak. Ia ingat betul wajah Ilman yang memelas, bersimpu di kaki Cynthia saat debt collector baru saja pergi dari rumah kontrakan lama mereka. Waktu itu, Ilman baru saja menghabiskan uang tabungan pernikahan mereka untuk investasi bodong dan judi online. Dek, tolong mas. Tolong jangan bilang ibu. Suara Ilman waktu itu terdengar begitu putus asa. Ibu punya penyakit jantung? Dek, kalau ibu tahu anak kebanggaannya bangkrut dan punya hutang ratusan juta, ibu bisa mati mendadak. Biar ibu tetap tahu mas sukses ya. Mas janji akan kerja keras ganti uang kamu. Mas janji akan bangkit. Janji. Hanya itu yang Ilman punya. Dan demi rasa kasihan serta kesehatan mertuanya, Cynthia setuju untuk ikut bermain dalam sandiwara itu. Ia membiarkan Ilman mengaku-ngaku bahwa warung sembako yang Cynthia bangun dengan sisa warisan orang tuanya adalah modal dari Ilman. Ia membiarkan Ilman dipuji-puji setiap kali Bu Erna datang berkunjung. Tapi hari ini, kesabaran itu rasanya sudah sampai di ujung tanduk. Sementara itu di luar pagar, Rini masih berdiri mematung dengan wajah bingung.
Ia tidak berani pulang, tapi juga tidak berani melawan wanita parubaya yang kini duduk bak ratu di depan warung yang terkunci itu. Anu, Bu Erna, Rini memberanikan diri membuka suara. Kalau warung gak dibuka sekarang, kasihan langganan tukang nasi uduk yang biasa ambil telur. Nanti mereka cari ke tempat lain. Sayuran segar yang baru datang subuh tadi juga bisa layu kalau nggak segera digelar. Bu Erna mendengus kasar, ia mengibaskan tangannya seolah sedang mengusir lalat. Halah, kamu ini bawahan, jangan sok mengajari saya bisnis. Biarin saja sayurnya busuk, itu urusan gampang. Yang penting menantu saya itu sadar posisi. Rini menelan ludah, tapi, Bu, Mbak Cynthia itu... Diam kamu, sentak Bu Erna, matanya melotot tajam. Kamu pikir saya nggak tahu? Pasti kamu juga sering dikasih uang lebih sama Cynthia biar kamu tutup mulut kalau dia sering foya-foya pakai uang anak saya. Kan? Dengar ya, mulai hari ini, detik ini, manajemen keuangan warung ini saya ambil alih. Saya ibunya Ilman, saya yang paling berhak mengatur aset anak saya. Enak saja Cynthia kipas-kipas di rumah, sementara anak saya banting tulang di luar sana, malah hasilnya dinikmati sendiri. Rini ternganga. Ia ingin sekali berteriak bahwa Ilmanlah yang selama ini sering datang siang-siang minta uang rokok dari laci kasir, tapi nyalinya ciut melihat betapa galaknya Bu Erna. Sekarang kamu pulang, perintah Bu Erna ketus. Warung libur sampai Cynthia mau setor uang 10 juta ke saya. Kalau dia nggak mau bayar, ya sudah, saya jual saja isi warungnya. Di dalam kamar, Cynthia mendengar samar-samar teriakan mertuanya itu. Tangannya yang tadi memegang ponsel kini beralih mencengkeram pegangan lemari kayu jati di sudut kamar. Hatinya teriris mendengar Rini, karyawan yang jujur dan rajin itu, malah dibentak-bentak. Cukup, Mas, bisik Cynthia lirih pada foto pernikahan yang terpajang di dinding. Aku sudah cukup melindungi nama baikmu. Tapi ibumu sudah keterlaluan. Dia mau menjual warungku? Warung yang kubangun dari nol saat kamu sibuk meratapi nasib. Cynthia membuka laci paling bawah, tempat ia menyembunyikan segala rahasia rumah tangganya. Di sana, tertumpuk rapi di bawah tumpukan baju bayi yang belum sempat terpakai, sebuah map plastik berwarna merah menyala. Ia mengambil map itu. Debu tipis menempel di sampulnya, menandakan betapa jarangnya benda itu disentuh. Cynthia menarik napas panjang, menguatkan hati. Di dalam map inilah tersimpan kunci yang sebenarnya. Bukan kunci gembok besi seperti yang dipamerkan Bu Erna di depan, melainkan kunci kebenaran yang akan membuka mata semua orang. Cynthia menatap pantulan dirinya di cermin lemari. Wajahnya lelah, matanya sembab karena menahan tangis, tapi sorot matanya kini tajam. Tidak ada lagi Cynthia yang penurut. Hari ini, ia akan mengakhiri sandiwara panjang yang menyiksa ini. Dengan langkah mantap dan map merah di dekapan dada, Cynthia berbalik menuju pintu keluar. Deru mesin motor metik terdengar memasuki halaman rumah tepat ketika matahari sudah tegak di atas kepala. Ilman pulang untuk istirahat makan siang, kebiasaan rutinnya yang ia sebut sebagai jeda dari kesibukan kantor. Padahal nyatanya ia hanya menghabiskan waktu nongkrong di warkop karena tidak ada pekerjaan tetap. Begitu standar motor diturunkan, kening Ilman berkerut melihat rolling door warung yang tertutup rapat dan tergembok rantai besar. Belum sempat ia mencerna situasi, Bu Erna sudah menyambutnya di teras dengan wajah ditekuk. Namun matanya berbinar melihat anak kesayangannya pulang. Syukurlah kamu pulang, Men. Lihat kelakuan istrimu itu, seru Bu Erna sambil menunjuk pintu warung. Ibu terpaksa gembok warung itu. Masa ibu minta uang 10 juta buat arisan saja tidak dikasih? Padahal itu kan uang hasil keringat kamu. Istrimu malah masuk kamar, ngambek seperti anak kecil. Jantung Ilman mencelos. 10 juta? Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Ia tahu persis kondisi keuangan rumah tangga mereka. Tidak ada uang sebanyak itu yang nganggur. Semua uang kas warung diputar harian oleh Cynthia untuk belanja modal, dan sisanya baru saja Ilman minta minggu lalu untuk membayar cicilan motor sport bekas yang ia beli demi gaya. Maksud ibu? Ibu kunci warungnya? Tanya Ilman terbata, matanya liar mencari sosok istrinya. Iya. Biar dia tahu rasa. Dia pikir dia siapa berani pelit sama mertua? Kamu harus tegur dia, Men. Bilang sama istrimu, uang suami itu uang ibu juga.
Hasut Bu Erna berapi-api, menarik lengan Ilman masuk ke dalam rumah. Di ruang makan, Cynthia duduk tenang di kursi utamanya. Tidak ada hidangan makan siang yang tersaji di meja seperti biasanya. Tidak ada senyum sambutan hangat. Hanya ada tatapan dingin yang langsung menusuk ke manik mata Ilman begitu lelaki itu melangkah masuk. Di hadapan Cynthia, tergeletak sebuah map merah yang masih tertutup. Ilman menelan ludah. Ia kenal tatapan itu. Itu bukan tatapan marah biasa. Itu tatapan orang yang sudah habis kesabarannya. Nah, tuh lihat. Suamimu sudah pulang, cibir Bu Erna sambil berkacak pinggang di samping Ilman. Sekarang kamu nggak bisa ngelak lagi. Men, suruh istrimu buka brankasnya. Ibu sudah telat arisan nih. Ilman memandang ibunya, lalu memandang Cynthia. Ia terjepit. Di satu sisi, ia tidak ingin image anak suksesnya hancur di mata sang ibu. Di sisi lain, ia tahu ia tidak punya kuasa apa-apa atas uang warung. Ilman mendekati Cynthia, merendahkan suaranya setengah berbisik, mencoba taktik lamanya, membujuk. Dek, tolonglah, bisik Ilman, memunggungi ibunya agar gerakan bibirnya tak terlihat. Kasih saja dulu apa yang ibu minta. Jangan bikin ribut siang-siang gini. Malu sama tetangga. Nanti Mas ganti uangnya begitu proyek Mas cair. Cynthia menatap suaminya dengan tatapan tak percaya. Proyek? Proyek apa, Mas? Proyek menipu diri sendiri? Jawab Cynthia dengan volume suara normal, membuat Ilman tersentak kaget. Ilman melotot, memberi kode agar Cynthia mengecilkan suara. SSTD. Jangan keras-keras. Maksud Mas, nanti Mas usahakan. Yang penting ibu senang dulu. Kamu kan tahu ibu ada jantung. Kamu mau ibu kumat gara-gara kamu pelit. Pelit? Ulang Cynthia. Kali ini ia berdiri. Bunyi kursi yang bergesekan dengan lantai terdengar nyaring di keheningan ruangan. Mas bilang aku pelit? Cynthia melangkah satu tapak mendekati suaminya, mengabaikan Bu Erna yang menonton dengan wajah bingung bercampur kesal. Mas lupa? Uang belanja bulan ini sudah habis Mas ambil buat bayar bengkel dan cicilan motor Mas itu. Uang kas warung cuma tersisa buat belanja barang besok subuh. Kalau aku kasih 10 juta ke ibu sekarang, besok kita mau jualan apa? Angin? Atau Mas mau kita makan batu sembulan ini? Wajah Ilman pucat pasi. Ia tidak menyangka Cynthia akan berani berbicara sefrontal itu, meski belum membuka kartu utamanya. Bu Erna yang tidak terima anaknya di pojokan langsung menyambar. Cynthia, berani-beraninya kamu bentak suami. Uang habis itu pasti karena kamu yang boros. Anakku gajinya besar, gak mungkin uang habis cuma buat bengkel. Jangan banyak alasan deh. Men, kamu kok diam saja dimarahi istri? Tunjukkan kalau kamu laki-laki. Ilman gemetar. Ia berdiri di antara dua wanita itu seperti kerupuk yang tersiram air. Hancur lebur keberaniannya. Ia ingin membela ibunya, tapi fakta yang diucapkan Cynthia menamparnya. Ia memang tidak punya uang sepeser pun di dompetnya saat ini. Bu sudah, Bu, cicit Ilman lemah, mencoba menenangkan ibunya tanpa berani menatap mata Cynthia. Mungkin memang lagi kosong kasnya. Nanti Ilman carikan pinjaman lain buat ibu ya. Pinjaman apa lagi? Potong Cynthia tajam. Ia muak melihat suaminya terus-menerus gali lubang tutup lubang hanya demi gengsi. Tidak ada pinjam-meminjam lagi, Mas. Cukup. Cynthia meraih map merah di meja, mendekapnya di dada seolah itu adalah perisai. Mas Ilman, pilih sekarang. Mas yang minta ibu buka gembok itu dan berhenti minta uang yang tidak ada. Atau? Cynthia memberi jeda, matanya menatap tajam ke manik mata suaminya. Atau aku yang akan jelaskan semuanya ke ibu sekarang juga, rinci, tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Ancaman itu menggantung di udara, membuat napas Ilman tercekat di tenggorokan. Ia tahu isi map itu. Ia tahu apa yang akan terjadi jika ibunya melihat isinya. Dunianya yang dibangun di atas kebohongan sedang berada di tepi jurang. Suasana di ruang makan terasa mencekik, namun Bu Erna yang sudah kepalang emosi tidak peduli dengan ketegangan di wajah anaknya. Ia justru menarik lengan Ilman dengan kasar, menyeretnya kembali ke teras depan rumah. Baginya, masalah ini harus diselesaikan di tempat terbuka, biar Cynthia tahu rasa malu dilihat tetangga. Ayo keluar, men.
Kita buktikan siapa yang punya kuasa di rumah ini, seru Bu Erna lantang. Ilman terseret dengan langkah gontai. Kakinya terasa seperti jeli. Begitu sampai di teras, ia melihat beberapa tetangga sudah mulai berkumpul di depan pagar, berpura-pura menyapu atau menyiram tanaman, padahal mata dan telinga mereka terarah lurus ke drama keluarga di ruko itu. Cynthia berjalan mengikuti dari belakang dengan langkah tenang namun mematikan. Map merah itu masih didekapnya erat di dada. Wajahnya datar, tidak ada lagi air mata, hanya ada ketegasan yang membuat Ilman semakin ingin menghilang di telan bumi. Nah, lihat itu tetangga sudah pada nonton. Bu Erna menunjuk-nunjuk ke arah jalanan, lalu beralih menunjuk gembok besar di pintu warung. Men, sekarang kamu bilang ke istrimu yang keras kepala ini. Kalau dia mau warungnya dibuka, dia harus setor 10 juta ke ibu sekarang. Kalau tidak, biar saja warung ini busuk. Ilman berdiri mematung di antara ibunya dan istrinya. Keringat dingin mengalir deras di punggungnya. Ia menatap gembok itu, lalu menatap wajah ibunya yang merah padam karena marah, dan terakhir menatap Cynthia yang berdiri tegak bak hakim yang siap mengetuk palu vonis. Mas. Panggil Cynthia pelan, tapi suaranya terdengar sangat jelas di telinga Ilman. Ini kesempatan terakhir kamu. Aku tidak main-main. Ilman membuka mulutnya, ingin bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya tercekat oleh rasa takut. Takut ibunya kecewa, takut tetangga tahu ia pengangguran, takut harga dirinya hancur. Melihat anaknya diam saja, Bu Erna semakin menjadi-jadi. Ia mengira diamnya Ilman adalah bentuk dukungan padanya. Tuh kan, Ilman diam saja berarti dia setuju sama ibu. Bu Erna tertawa sinis ke arah Cynthia. Dengar itu Cynthia? Suamimu saja malas meladeni kamu. Kamu itu cuma menumpang hidup di sini, jadi jangan belagu. Cepat masuk, ambil uangnya. Cynthia tidak menggubris ocehan mertuanya. Matanya terkunci pada Ilman. Mas, bicaralah, desak Cynthia lagi, kali ini nadanya lebih menekan. Buka gembok itu, kembalikan kuncinya padaku, dan jelaskan pada ibumu kalau uang 10 juta itu tidak ada. Jelaskan kenapa uang itu tidak ada. Ilman gemetar hebat. Ia menatap Cynthia dengan tatapan memohon, seolah berkata, tolong jangan lakukan ini, Dek. Tapi Cynthia sudah kebal. Tatapan memelas itu sudah terlalu sering ia lihat setiap kali Ilman kalah judi atau tertipu investasi bodong, dan Cynthia selalu luluh. Tapi tidak hari ini. Kenapa kamu malah bengong? Men? Marahi dia? Bentak Bu Erna tidak sabar. Ia gemas melihat anaknya yang terlihat lembek. Ya sudah, kalau kamu nggak tega marahi istrimu, biar ibu yang wakili. Bu Erna maju selangkah, menepis bahu Cynthia. Heh? Perempuan tidak tahu diuntung. Kamu mau ancam-ancam anak saya pakai apa? Hah? Paling kamu mau ngadu ke orang tuamu kalau kamu dizalimi? Silakan. Biar semua orang tahu kalau kamu istri durhaka yang berani melawan mertua dan suami. Cynthia mundur selangkah, menghindari telunjuk Bu Erna yang nyaris mendarat di hidungnya. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Kesempatan yang ia berikan pada suaminya sudah hangus. Ilman memilih diam. Ilman memilih membiarkan ibunya menghina Cynthia demi menutupi kebohongannya sendiri. Baik, ucap Cynthia dingin. Suaranya terdengar bergetar, bukan karena takut, tapi karena menahan amarah yang meledak di dadanya. Karena Mas Ilman memilih diam dan membiarkan ibu terus menghina saya, maka jangan salahkan saya kalau saya yang bicara. Cynthia mengangkat map merah yang sejak tadi ia bawa. Ia menatap Bu Erna lekat-lekat. Ibu bilang saya istri durhaka? Ibu bilang saya cuma menumpang? Dan ibu bilang modal warung ini dari Mas Ilman. Cynthia tersenyum getir. Saya sudah peringatkan Mas Ilman untuk jujur, tapi dia tidak mau. Jadi, biar ibu baca sendiri kebenarannya. Apa-apaan ini? Bu Erna menatap map itu dengan curiga, namun tangannya tergerak untuk merampasnya dengan kasar. Surat apa ini? Surat cerai? Kamu mau gertak saya pakai surat cerai? Buka saja, Bu. Dan tolong bacanya yang keras, biar tetangga yang ibu undang lewat tontonan gratis ini juga bisa dengar. Tantang Cynthia. Ilman memejamkan mata rapat-rapat. Lututnya lemas. Ia tahu, detik ketika map itu terbuka,
hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bom waktu itu akhirnya meledak. Dengan gerakan kasar, Bu Erna merobek perekat map merah itu. Bunyi kertas yang ditarik paksa terdengar nyaring di tengah keheningan teras yang mencekam. Para tetangga yang tadinya berbisik-bisik kini diam 1000 bahasa. Leher mereka memanjang penasaran ingin tahu, senjata, apa yang dikeluarkan oleh Cynthia. Halah, paling isinya cuma daftar belanjaan atau surat tagihan listrik. Cibir Bu Erna sambil menarik keluar lembaran pertama. Namun, cibiran itu lenyap seketika begitu matanya menangkap kop surat resmi di lembar tersebut. Itu adalah salinan sertifikat hak milik, SHM, ruko dan tanah tempat mereka berinjak saat ini. Mata Bu Erna membelalak, menelusuri baris demi baris tulisan di sana, mencari nama anak kesayangannya. Ini pasti salah ketik, gumam Bu Erna, suaranya bergetar. Ia menoleh ke arah Ilman dengan tatapan menuntut. Men, kenapa nama pemilik di sertifikat ini tertulis, Cynthia Prameswari? Bukannya kamu bilang ruko ini kamu beli tunai pakai bonus tahunan kantor kamu 3 tahun lalu? Ilman menunduk dalam-dalam, ujung sepatunya seolah menjadi hal paling menarik di dunia. Ia tidak berani mengangkat wajah. Keringat dingin sudah membasahi kerah kemejanya. Men, ibu tanya sama kamu. Bentak Bu Erna, tangannya mulai gemetar memegang kertas itu. Kenapa nama istrimu yang ada di sini? Kamu sengaja balik nama biar dia senang? Iya kan? Belum sempat Ilman menjawab, Cynthia melangkah maju. Tangannya dengan tenang mengambil lembaran kedua dari dalam map yang masih dipegang mertuanya itu, lalu menyodorkannya tepat di depan wajah Bu Erna. Jangan tanya Mas Ilman, Bu. Dia sedang bisu mendadak, ucap Cynthia dingin. Baca yang ini. Ini surat yang Mas Ilman tulis sendiri, lengkap dengan tanda tangan di atas materai. Tanggalnya tepat 1 minggu sebelum kita pindah ke ruko ini. Bu Erna menyambar kertas itu dengan kasar. Itu adalah surat perjanjian hutang piutang. Mata tua Bu Erna menyipit, membaca tulisan tangan anaknya yang ia kenal betul. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Ilman Santoso, menyatakan meminjam uang sebesar 250 juta rupiah dari istri saya, Cynthia Prameswari, untuk melunasi hutang aplikasi judi online dan investasi bodong. Napas Bu Erna tercekat. Ia seperti lupa caranya bernapas. Matanya melotot membaca angka 0 yang berjejer di sana. 250 juta. Uang sebanyak itu, lenyap untuk judi? Ia melanjutkan membaca dengan jantung yang berdegup tak karuan. Sebagai gantinya, saya berjanji tidak akan menuntut hak apapun atas usaha warung yang didirikan istri saya, dan bersedia bekerja apa saja untuk mengganti kerugian keluarga. Kertas itu terlepas dari tangan Bu Erna, melayang pelan dan jatuh ke lantai teras. Kakinya lemas seketika. Ia mundur terhuyung, nyaris menabrak pot bunga kalau saja tangannya tidak refleks memegang tiang teras. Judi? Desis Bu Erna dengan suara parau yang nyaris tak terdengar. Ia menatap Ilman dengan pandangan nanar. Pandangan yang campuran antara kaget, kecewa, dan tidak percaya. Men, kamu bilang uang itu hilang karena ditipu teman bisnis? Kamu bilang ruko ini hasil sukses kamu? Jadi selama ini ibu makan, ibu belanja, ibu arisan, dan ibu pamer ke tetangga itu semua pakai uang saya. Bu, potong Cynthia tegas. Kalimatnya menohok, langsung menusuk ke ulu hati. Tidak ada lagi rasa sungkan. Uang yang Mas Ilman kasih ke ibu tiap bulan itu adalah uang, gaji, yang saya berikan ke dia karena dia bantu-bantu angkat barang di warung. Mas Ilman sudah di PHK sejak 3 tahun lalu. Bu. Dunia Bu Erna runtuh detik itu juga. Ia menoleh ke arah rolling door warung yang masih tergembok rapat dengan rantai yang ia pasang sendiri pagi tadi. Gembok itu kini terlihat seperti sebuah lelucon konyol. Ia baru saja menggembok sumber nasi yang selama ini menghidupinya. Ia baru saja memeras orang yang justru menyelamatkan anaknya dari jeruji penjara akibat hutang. Para tetangga mulai kasak-kusuk. Bisik-bisik mereka kini terdengar jelas. Ya ampun, jadi suaminya pengangguran? Kasihan Mbak Cynthia ya, sudah dimaki-maki, ternyata dia yang nanggung hidup mertuanya. Bu Erna gayanya selangit, ternyata zong. Suara-suara itu berdengung di telinga Bu Erna seperti tawon yang marah. Wajahnya terasa panas, merah padam bukan karena marah lagi, tapi karena rasa malu yang luar biasa hebat. Ia merasa telanjang di depan keramaian.
Kehormatan yang ia bangun mati-matian dengan membual tentang kesuksesan anaknya, hancur lebur hanya dengan 2 lembar kertas. Bu Erna menatap Ilman lagi, berharap anaknya itu menyangkal. Berharap Ilman berteriak bahwa surat itu palsu. Tapi Ilman justru perlahan berlutut di lantai teras, menutup wajahnya dengan kedua tangan, dan mulai terisak. "Maafkan Ilman, Bu." Suara Ilman pecah di antara isak tangisnya. Ilman takut ibu kecewa. Ilman gak mau ibu sakit kalau tahu Ilman gagal. Pengakuan itu adalah paku terakhir di peti mati kesombongan Bu Erna. Kakinya benar-benar tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Bu Erna merosot, terduduk lemas di lantai keramik yang dingin, tepat di samping kertas perjanjian yang tadi ia jatuhkan. Tatapannya kosong, mulutnya terkunci rapat. Angin siang yang panas menerpa wajahnya, namun ia merasa sangat dingin. Angin siang yang berhembus membawa debu jalanan terasa begitu kering mencekik tenggorokan. Bu Erna masih terduduk di lantai teras yang dingin, matanya menatap kosong pada lembaran kertas perjanjian hutang yang tergeletak pasrah di dekat ujung kakinya. Dunianya yang selama ini dibangun di atas puji-pujian dan rasa bangga, kini runtuh berkeping-keping dalam hitungan detik. Suara isak tangis Ilman menjadi satu-satunya suara yang dominan memecah keheningan. Lelaki itu masih bersimpuh, bahunya berguncang hebat. Bukan karena penyesalan yang tulus, melainkan karena rasa takut kehilangan topeng yang selama ini melindunginya. Tangan Bu Erna yang keriput perlahan terulur, bukan untuk menolong anaknya berdiri, melainkan mencengkeram kerah kemeja Ilman dengan sisa tenaga yang ia miliki. Tarikannya lemah, namun penuh dengan tuntutan jawaban. "Men?" Suara Bu Erna terdengar parau, seolah ada kerikil tajam yang menyumbat tenggorokannya. "Tatap mata ibu, Men." Ilman menggeleng, masih menyembunyikan wajahnya di telapak tangan. "Tatap mata ibu," jerit Bu Erna histeris, membuat Ilman tersentak kaget dan mendongak. Wajah lelaki itu basah oleh air mata dan ingus, terlihat begitu menyedihkan. Jauh dari sosok direktur muda yang selama ini Bu Erna banggakan di depan teman-teman arisannya. "Jawab pertanyaan ibu dengan jujur. Jangan berani-berani kamu bohong lagi," desis Bu Erna, air matanya mulai menetes satu persatu membasahi pipi yang sudah dipoles bedak tebal. "Uang 5 juta yang kamu kasih ke ibu setiap bulan, uang yang ibu pakai buat beli gamis ini, uang yang ibu pakai buat traktir teman-teman ibu makan enak, itu uang siapa?" Ilman terdiam. Mulutnya ternganga sedikit, namun tak ada suara yang keluar. Matanya melirik takut-takut ke arah Cynthia yang berdiri tegak laksana patung batu di sisi lain teras. "Jawab, Ilman," guncang Bu Erna lagi. Itu uang Cynthia, Bu," jawab Ilman lirih, nyaris berbisik. "Apa? Ibu nggak dengar?" Yang keras. "Itu uang Cynthia," teriak Ilman frustrasi, suaranya pecah. "Ilman nggak punya uang, Bu. Ilman cuma pengangguran. Uang itu dikasih Cynthia supaya Ilman bisa kasih ke ibu. Cynthia yang suruh Ilman ngaku itu uang hasil kerja Ilman biar ibu nggak kepikiran. Biar ibu bangga sama Ilman." Pengakuan itu menghantam dada Bu Erna lebih keras daripada palu godam. Napasnya tersengal. Ia merasa sekelilingnya berputar. Bayangan-bayangan masa lalu berkelebat cepat di benaknya. Ia ingat saat ia mencemooh Cynthia karena masakannya yang sederhana, padahal uang belanja ia habiskan untuk dirinya sendiri. Ia ingat saat ia menyuruh Cynthia mengepel lantai rumah sambil berkata, "Untung kamu dapat suami kaya seperti Ilman, jadi kamu nggak perlu kerja keras." Padahal saat itu Cynthia baru saja pulang dari pasar induk mengangkut karung beras. Ia ingat pagi ini, saat ia dengan sombongnya menggembok warung dan berkata, "Ini modal anakku." Rasa malu itu datang bergelombang, panas dan menyengat. Bu Erna menoleh perlahan ke arah Cynthia. Menantunya itu tidak tersenyum sinis, tidak juga tertawa mengejek. Wajah Cynthia datar, namun sorot matanya menyiratkan rasa lelah yang amat sangat. Tatapan itu justru lebih menyakitkan bagi Bu Erna daripada caci maki. Tatapan itu seolah berkata, "Lihatlah apa yang sudah ibu lakukan." "Jadi?" Bu Erna berkata dengan bibir gemetar, menatap Cynthia. "Mobil yang sering ibu pakai ke kondangan, itu juga. Kreditnya saya yang bayar, Bu." "Atas nama saya," potong Cynthia tenang. "Mas Ilman bahkan tidak punya SIM A karena tidak punya uang untuk membuatnya waktu itu."
Lalu renovasi rumah ini tahun lalu? Yang ibu pamerkan ke Tante Sari? Tanya Bu Erna lagi, suaranya makin mengecil. Tabungan saya selama 2 tahun jualan sembako, Bu, jawab Cynthia lagi tanpa ragu. Bu Erna melepaskan cengkeramannya dari kerah Ilman. Tangannya terkulai lemas ke sisi tubuh. Ia merasa sangat kerdil. Ia merasa seperti pengemis yang menghina sang dermawan. Keangkuhan yang menjadi baju zirahnya selama ini terkelupas habis, menyisakan sosok wanita tua yang rapuh dan bodoh. Para tetangga yang menonton mulai membubarkan diri satu persatu, merasa tidak tega sekaligus canggung melihat runtuhnya harga diri Bu Erna yang biasanya angkuh. Bisik-bisik mereka sudah reda, berganti dengan tatapan iba. Ya Allah! Bu Erna menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tergugu. Suara tangisnya menyayat hati, campuran antara penyesalan dan rasa malu yang tak tertahankan. Apa yang sudah ibu lakukan? Ibu menggembok rezeki yang menghidupi ibu sendiri. Ilman mencoba memegang tangan ibunya. Bu, maafin Ilman. Namun Bu Erna menepis tangan anaknya. Ia belum siap menerima permintaan maaf dari anak yang telah membuatnya terbang tinggi ke awan lalu menjatuhkannya ke dasar jurang seperti ini. Ia merasa dikhianati oleh darah dagingnya sendiri. Cynthia menghela napas panjang. Ia membungkuk, memungut lembaran-lembaran kertas rahasia itu dari lantai, merapikannya kembali, dan memasukkannya ke dalam map merah. Sudah cukup dramanya, ucap Cynthia datar. Rini, tolong ambilkan air minum buat ibu. Rini yang mengintip dari balik pagar bergegas lari ke dalam. Cynthia kemudian berlutut di hadapan mertuanya, bukan untuk minta maaf, tapi untuk menyadarkan. Bu, panggil Cynthia pelan. Bu Erna perlahan menurunkan tangannya, menatap wajah menantunya dengan mata sembab. Kunci gemboknya masih di tangan ibu, ucap Cynthia sambil menunjuk tangan kanan Bu Erna yang masih menggenggam erat kunci kecil itu tanpa sadar. Sekarang terserah ibu. Mau tetap menggenggam gengsi itu dan membiarkan warung tutup selamanya, atau ibu mau buka mata dan menerima kenyataan? Bu Erna menatap kunci kecil di telapak tangannya. Benda itu kini terasa sangat berat, seberat dosa-dosanya pada Cynthia. Ia melihat ke arah warung, lalu kembali ke wajah Cynthia yang menunggunya dengan sabar. Keangkuhannya sudah mati, kini yang tersisa hanyalah pilihan, terus menjadi musuh atau belajar tahu diri. Hening. Hanya suara napas berat Bu Erna yang terdengar di teras rumah itu. Matahari semakin terik menyengat kulit, seolah ikut membakar rasa malu yang kini merayapi seluruh tubuh wanita parubaya itu. Kunci gembok kecil berwarna perak itu masih tergeletak di telapak tangannya yang keriput dan basah oleh keringat dingin. Perlahan, sangat perlahan, jari-jari Bu Erna bergerak. Bukan untuk menggenggam kunci itu lebih erat, melainkan untuk melepaskannya. Ia tidak menyerahkannya langsung ke tangan Cynthia. Rasa egonya yang tersisa, sekecil apapun itu, menahannya untuk melakukan kontak fisik dengan menantunya. Dengan gerakan kaku seperti robot, Bu Erna meletakkan kunci itu di atas meja rotan kecil di samping kursi tempat ia tadi duduk minum teh dengan sombongnya. Bunyi denting logam beradu dengan kaca meja terdengar nyaring, menandai akhir dari kekuasaan semu yang selama ini ia banggakan. Ambil. Bisik Bu Erna, suaranya serak dan pecah. Ia tidak berani menatap wajah Cynthia, apalagi menatap Ilman. Pandangannya terpaku pada lantai teras yang berdebu. Tanpa menunggu jawaban, Bu Erna membalikkan badan. Langkah kakinya yang biasanya mantap dan angkuh, kini terseok-seok dan berat. Bahunya merosot turun, seolah beban kebohongan yang selama 3 tahun ini ia panggul tiba-tiba menimpa punggungnya sekaligus. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, melewati Ilman yang masih berlutut tanpa menoleh sedikitpun. Bu, ibu mau kemana? Panggil Ilman menyedihkan, mencoba menggapai ujung gamis ibunya. Bu Erna menepis tangan anaknya pelan, namun penolakan itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Ia terus berjalan lurus menuju kamarnya. Blam! Pintu kamar utama itu tertutup rapat. Disusul suara kunci yang diputar dari dalam. Klik! Cynthia menghela napas panjang, bahunya yang tegang perlahan rileks. Ia menatap pintu kamar mertuanya itu sejenak. Tidak ada rasa puas, tidak ada sorak-sorai kemenangan di hatinya. Yang ada hanyalah rasa lelah yang luar biasa, seolah ia baru saja selesai lari maraton tanpa garis finish yang jelas. Ia tahu, ini bukan kemenangan.
Ini hanyalah awal dari reruntuhan yang harus ia bereskan. Cynthia beralih menatap kunci di atas meja. Ia memungutnya. Dingin. Rini, panggil Cynthia datar. Rini yang sejak tadi bersembunyi di balik pintu ruang tamu langsung muncul dengan wajah cemas, membawa segelas air yang tadi diminta Cynthia namun belum sempat diminum Bu Erna. Iya, Mbak, jawab Rini takut-takut. Cynthia menyerahkan kunci itu ke tangan Rini. Buka gemboknya. Buka warung sekarang. Kasihan pelanggan yang sudah menunggu dari pagi. Telur dan beras pesanan Bu RT tolong langsung diantar saja ke rumahnya. Bilang maaf ada sedikit kendala teknis pagi ini. Rini mengangguk cepat. Baik, Mbak. Siap. Tanpa banyak tanya lagi, Rini bergegas lari ke depan, membuka rantai besi yang melilit pintu rolling door itu dengan cekatan. Suara besi beradu kembali terdengar, namun kali ini suaranya melegakan. Warung itu akhirnya terbuka kembali. Para tetangga yang masih tersisa di depan pagar mulai membubarkan diri. Pertunjukan sudah selesai. Tidak ada lagi drama teriakan. Mereka pulang dengan membawa bahan gosip baru yang akan hangat dibicarakan seminggu ke depan. Tentang Bu Erna yang jatuh miskin dan Ilman yang ternyata pengangguran. Kini, di teras itu hanya tersisa Cynthia dan Ilman. Ilman perlahan bangkit berdiri, kakinya gemetar karena terlalu lama berlutut. Ia mengusap sisa air mata di pipinya dengan punggung tangan, lalu menatap Cynthia dengan tatapan memelas. Tatapan yang dulu selalu berhasil meluluhkan hati Cynthia. Tatapan anak anjing yang minta dikasihani. Dek? Ilman mencoba meraih tangan istrinya. Mas minta maaf. Mas nggak bermaksud. Cynthia mundur selangkah, menghindari sentuhan itu dengan dingin. Ia menatap suaminya, menelusuri wajah lelaki yang dulu ia cintai dan ia percayai sebagai imam. Kini, ia hanya melihat seorang lelaki dewasa yang terjebak dalam tubuh anak kecil yang ketakutan. Jangan minta maaf sama aku, Mas, potong Cynthia tajam. Minta maaflah sama ibumu di dalam sana. Kamu yang bikin dia terbang tinggi dengan kebohonganmu, dan kamu juga yang bikin dia jatuh sekeras ini hari ini. Tapi Dek, Mas lakukan itu demi ibu. Sanggah Ilman membela diri. Demi ibu atau demi ego Mas sendiri? Sergah Cynthia. Kalau Mas sayang ibu, Mas akan jujur dari awal. Mas akan biarkan ibu menerima kita apa adanya, bukan menerima kita karena topeng, sukses, yang Mas buat. Sekarang lihat akibatnya. Ibu malu, Mas malu, dan aku capek, Mas. Cynthia membalikkan badan, hendak masuk ke dalam warung untuk membantu Rini. Terus sekarang gimana? Dek? Ibu ngunci diri di kamar. Kalau ibu kenapa-napa gimana? Tanya Ilman panik, tidak tahu harus berbuat apa tanpa instruksi istrinya. Cynthia berhenti sejenak di ambang pintu, tapi ia tidak menoleh. Biarkan ibu sendiri dulu. Dia butuh waktu untuk menata hatinya yang hancur. Dan Mas, sebaiknya Mas juga merenung. Jangan berharap aku akan membereskan kekacauan perasaan kalian berdua kali ini. Urus ibumu sendiri, selayaknya anak laki-laki yang bertanggung jawab. Cynthia melangkah masuk ke dalam warung, meninggalkan Ilman yang berdiri patung di teras yang sunyi. Di dalam kepalanya, Cynthia hanya ingin menyibukkan diri menata barang dagangan. Bau beras, aroma sabun, dan suara Rini yang melayani pembeli adalah satu-satunya hal yang masuk akal baginya saat ini. Ia butuh kewarasan itu kembali, sebelum ia benar-benar gila menghadapi drama keluarga ini. 2 hari telah berlalu sejak insiden gembok itu, namun atmosfer di dalam rumah masih terasa begitu mencekam. Rumah yang biasanya ramai oleh suara televisi atau celotehan Bu Erna yang sedang menelepon teman-teman arisannya, kini sunyi senyap bak tak berpenghuni. Hawa dingin di dalam rumah bukan berasal dari pendingin ruangan, melainkan dari ketegangan yang menggantung tebal di setiap sudutnya. Pintu kamar utama, kamar Bu Erna, masih terkunci rapat. Sejak masuk ke sana 2 hari lalu, mertua Cynthia itu benar-benar memblokade dirinya dari dunia luar. Tidak ada suara minta makan, tidak ada perintah minta dibuatkan teh, bahkan suara langkah kakinya pun nyaris tak terdengar. Ia hanya keluar sesekali di tengah malam buta untuk ke kamar mandi, itu pun saat ia yakin seisi rumah sudah terlelap. Di ruang tengah, Ilman tampak kacau. Rambutnya acak-acakan, wajahnya kusam karena belum mandi, dan lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas.
Ia tidur meringkuk di sofa ruang tamu selama 2 malam ini. Ia tidak berani tidur di kamar bersama Cynthia karena istrinya itu mendiamkannya, dan ia juga tidak berani mengetuk pintu kamar ibunya karena takut ditolak lagi. Cynthia keluar dari dapur dengan membawa nampan berisi semangkuk bubur ayam hangat dan segelas teh manis. Aroma bawang goreng dan kaldu ayam menguar, satu-satunya hal yang terasa hidup di rumah itu pagi ini. Cynthia berjalan melewati Ilman yang sedang duduk melamun menatap layar televisi yang mati. Ilman menoleh, matanya menatap nanar pada nampan yang dibawa istrinya. "Dek?" panggil Ilman lirih, suaranya serak. "Ibu. Ibu sudah mau makan?" Cynthia berhenti sejenak tanpa menoleh. "Belum tahu. Tapi kalau dibiarkan, ibu bisa sakit. Kalau ibu sakit, aku juga yang repot harus urus ke rumah sakit. Bukan Mas. Mas kan gak punya uang buat bayar biaya rawat inap." Kalimat itu tajam dan realistis. Ilman hanya bisa menunduk, menelan ludah pahit. Ia ingin marah karena merasa direndahkan, tapi fakta bahwa dompetnya kosong melompong membuatnya tak punya taring untuk menggigit balik. Cynthia melangkah menuju depan pintu kamar Bu Erna. Ia tidak langsung mengetuk. Ia berdiri diam sejenak, menghela napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kesabaran yang ia miliki. Sejujurnya, ia masih sakit hati. Hinaan mertuanya tentang orang miskin dan menumpang hidup masih terngiang jelas. Tapi, kemanusiaannya mengalahkan egonya. Bagaimanapun juga, wanita di dalam sana adalah orang tua. "To, to, to." Cynthia mengetuk pintu kayu itu dengan tempo sedang. Tidak ada jawaban. "Hening." "Bu," panggil Cynthia. Suaranya datar, tidak membentak tapi juga tidak memelas. "Saya taruh sarapan di depan pintu. Bubur ayam. Dimakan ya, Bu. Nanti lambung ibu perih kalau kosong terus." Masih hening. Tidak ada suara gerendel kunci yang diputar. Cynthia meletakkan nampan itu di lantai, tepat di depan celah bawah pintu. "Saya tidak minta ibu keluar buat minta maaf. Saya cuma minta ibu makan," lanjut Cynthia. Kali ini nadanya sedikit lebih tegas. "Ibu butuh tenaga kalau mau marah-marah lagi sama saya nanti. Kalau ibu sakit, biayanya mahal. BPJS ibu nunggak bulan lalu karena Mas Ilman lupa bayar, dan saya baru mau lunasi besok." Lagi-lagi, kejujuran yang menyakitkan. Cynthia sengaja mengatakannya, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyadarkan realita. Setelah mengatakan itu, Cynthia berbalik dan melangkah pergi menuju warung, meninggalkan nampan itu sendirian di lorong yang sunyi. Di balik pintu kamar yang terkunci, Bu Erna duduk bersandar di balik pintu. Ia mendengar semuanya. Setiap kata yang diucapkan Cynthia menembus kayu pintu dan menghujam langsung ke jantungnya. Perutnya perih melilit karena lapar, tapi rasa malu di dadanya jauh lebih menyiksa. Ia mendengar langkah kaki Cynthia menjauh. Perlahan, air mata kembali menetes di pipi keriputnya yang kini tampak tirus. Selama 2 hari ini, ia merenung dalam gelap. Bayangan keangkuhannya berputar seperti film horor di kepalanya. Bagaimana ia membuang masakan Cynthia karena kurang asin. Bagaimana ia menuduh Cynthia mencuri uang kembalian, dan puncaknya, bagaimana ia menggembok warung yang ternyata adalah satu-satunya sumber napas baginya. Kalau ibu sakit, Cynthia juga yang repot. Kalimat itu terngiang-ngiang. Bu Erna sadar, anak laki-laki yang ia agung-agungkan, Ilman, bahkan tidak sekalipun datang membawakan makanan atau memaksa masuk. Ilman hanya diam di luar, sibuk dengan rasa kasihannya sendiri. Justru Cynthia, menantu yang ia sebut durhaka, yang masih memikirkan isi perutnya. Bu Erna menatap celah bawah pintu. Aroma bubur ayam itu menyusup masuk, menggelitik hidungnya. Perutnya berbunyi nyaring. Ia merasa sangat kerdil. Harga dirinya hancur lebur bukan karena amarah Cynthia, tapi karena kebaikan Cynthia yang tetap berjalan meski telah disakiti. Dengan tangan gemetar, Bu Erna memberanikan diri membuka kunci pintu perlahan. Klik. Suaranya sangat pelan. Ia mengintip sedikit. Sepi. Cynthia sudah pergi, Ilman tidak terlihat. Cepat-cepat Bu Erna mengambil nampan di lantai itu dan menariknya masuk ke kamar, lalu mengunci pintu lagi secepat kilat. Ia duduk di tepi kasur, menatap mangkuk bubur itu. Masih panas. Ada suiran ayam yang banyak,
persis seperti kesukaannya. Cynthia bahkan ingat untuk tidak menaruh seledri karena Bu Erna benci baunya. Suapan pertama masuk ke mulutnya. Hangat, enak. Dan saat itulah, pertahanan Bu Erna runtuh total. Ia menangis terseduh-seduh sambil menyuapkan bubur itu ke mulutnya. Air mata jatuh bercampur dengan bubur. Rasanya asin, seasin penyesalan yang terlambat. Ia sadar sekarang. Selama ini ia bukan ratu di istana anaknya. Ia hanyalah benalu yang terlalu sombong, yang hampir membunuh pohon tempatnya bernaung. Dan pohon itu, Cynthia, ternyata masih memberinya makan meski rantingnya sudah dipatahkan berkali-kali. Jam dinding di ruang tengah berdenting pelan sebanyak 11 kali, menandakan malam sudah larut. Suara rintik hujan yang mengetuk genting menambah syahdu suasana rumah yang biasanya sepi itu. Di meja makan yang kini berfungsi sebagai meja kerja darurat, Cynthia masih duduk tegak dengan kacamata minus bertengger di hidungnya. Di hadapannya, tumpukan nota belanja, kalkulator, dan buku besar pembukuan warung terbuka lebar. Cahaya lampu ruang tengah yang remang-remang menyinari wajah Cynthia yang tampak lelah. Matanya sesekali menyipit melihat angka-angka di kalkulator. 2 hari warung tutup paksa ternyata berdampak cukup besar pada arus kas bulan ini. Ia harus memutar otak agar tagihan pemasok es krim dan stok beras yang akan datang besok pagi bisa terbayar lunas, tanpa harus mengutak-atik uang tabungan darurat. Sementara itu, hanya berjarak beberapa meter darinya, di sofa panjang ruang tamu, Ilman tidur mendengkur. Mulutnya sedikit terbuka, kakinya menjuntai ke lantai dengan posisi yang tampak sangat nyaman. Tidak ada beban di wajah lelaki itu. Seolah-olah drama gembok dan kehancuran harga diri ibunya 2 hari lalu hanyalah mimpi buruk yang hilang begitu ia memejamkan mata. Cynthia melirik sekilas ke arah suaminya, lalu menghela napas panjang. Beginilah kalau mental belum dewasa, batinnya miris. Ilman bahkan tidak menawarkan diri untuk membantu merekap nota, atau sekadar memijat pundak istrinya yang pegal. Ia memilih tidur, lari dari kenyataan, persis seperti anak kecil yang bersembunyi di balik selimut saat takut gelap. Klek. Suara kunci pintu kamar utama diputar memecah keheningan malam. Cynthia sontak menghentikan jarinya yang sedang menekan tombol kalkulator. Tubuhnya menegang. Ia tidak menoleh, tapi telinganya waspada penuh. Apakah mertuanya akan keluar untuk memarahinya lagi karena suara kalkulator yang berisik? Atau mungkin mau menagih uang lagi? Langkah kaki terdengar mendekat. Pelan. Ragu-ragu. Bukan langkah hentak kaki yang biasa dilakukan Bu Erna saat sedang emosi. Cynthia tetap memaku pandangannya pada buku kas, pura-pura sibuk, meski jantungnya berdegup kencang. Sudut matanya menangkap bayangan seseorang berdiri tak jauh dari meja makan. Cynthia? Suara itu terdengar lirih, nyaris tertelan suara hujan. Itu suara Bu Erna. Tapi nadanya berbeda. Tidak ada lagi intonasi tinggi yang melengking, tidak ada lagi nada memerintah. Suara itu terdengar tua dan rapuh. Cynthia perlahan melepaskan kacamatanya, lalu menoleh. Ia sedikit terkejut melihat penampilan mertuanya. Bu Erna mengenakan daster sederhana yang sudah agak pudar warnanya, daster lama yang jarang ia pakai karena dianggap kurang level. Wajahnya polos tanpa riasan, mata sembab bengkak, dan rambutnya digelung asal. Sosok sosialita angkuh itu lenyap tak berbekas. Di tangan Bu Erna, ada 2 cangkir teh hangat yang asapnya masih mengepul. Kenapa ibu belum tidur? Ini sudah malam, tanya Cynthia datar, namun sopan. Bu Erna tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekat, lalu meletakkan salah satu cangkir teh itu di dekat tangan Cynthia di atas meja. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan cangkir keramik itu. Ibu melihat lampu masih menyala. Ibu pikir kamu butuh teman, ucap Bu Erna pelan, matanya tidak berani menatap mata Cynthia, melainkan tertuju pada buku kas yang penuh angka. Bu Erna kemudian menarik kursi di seberang Cynthia dan duduk di sana. Ia melirik sekilas ke arah Ilman yang masih mendengkur keras di sofa. Tatapan Bu Erna pada anaknya kali ini bukan tatapan bangga, melainkan tatapan penuh penyesalan dan kekecewaan yang dalam. Lihat suamimu itu, gumam Bu Erna getir, lebih kepada dirinya sendiri. Istrinya kerja keras sampai tengah malam menghitung uang receh demi dapur tetap ngebul, dia malah tidur nyenyak seperti bayi. Bagaimana bisa ibu selama ini buta?
Bagaimana bisa ibu mengira dia raja yang menghidupi istana ini? Cynthia terdiam, membiarkan mertuanya menumpahkan isi hatinya. Bu Erna mengalihkan pandangannya kembali ke Cynthia. Kali ini, ia memberanikan diri menatap mata menantunya. Ada genangan air mata di pelupuk mata tua itu. Cynthia, teh ini ibu buatkan manis. Semanis kesabaran kamu menghadapi ibu selama 3 tahun ini, ucap Bu Erna dengan suara bergetar. Ibu tidak akan bersujud di kakimu, karena ibu tahu kamu pasti tidak suka didramatisir. Tapi, ibu ingin kamu tahu. Hati ibu sakit sekali, nak. Sakit karena malu. Malu pada diri sendiri, malu pada Tuhan, dan malu pada kamu. Cynthia merasakan tenggorokannya tercekat. Ia sudah menyiapkan diri untuk berdebat, tapi ia tidak siap melihat mertuanya serapuh ini. Ibu minta maaf, lanjut Bu Erna, setetes air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Maaf karena ibu sudah menjadi mertua yang jahat. Maaf karena ibu hampir mematikan rezeki cucu ibu sendiri dengan menggembok warung itu. Dan terima kasih karena bubur tadi pagi. Itu makanan paling enak yang pernah ibu makan, karena di dalamnya ada rasa ikhlas yang seharusnya tidak pantas ibu terima. Cynthia menarik napas panjang, mencoba menahan emosinya agar tidak ikut larut. Ia adalah nahkoda kapal ini, ia harus tetap rasional. Bu, Cynthia membalas tatapan itu dengan lembut namun tegas. Cynthia memaafkan ibu. Tapi maaf saja tidak cukup untuk membayar tagihan listrik atau belanja pasar besok. Kita butuh perubahan. Bu Erna mengangguk cepat, seperti anak murid yang mendengarkan gurunya. Iya, ibu mengerti. Katakan apa yang harus ibu lakukan. Ibu akan lakukan. Asal jangan usir ibu. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi selain kalian. Cynthia menutup buku kasnya perlahan. Cynthia tidak akan mengusir ibu. Ini rumah kita. Tapi mulai besok, tidak ada lagi sandiwara. Mas Ilman harus cari kerja. Apapun itu, yang penting halal. Dan ibu. Cynthia menjeda kalimatnya sejenak. Ibu harus berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Berhenti arisan sosialita yang memaksa kita terlihat kaya. Hiduplah sesuai isi dompet kita. Bisa, Bu? Bu Erna menunduk dalam, meremas jemarinya sendiri. Ia tahu itu artinya ia harus melepaskan gengsinya di depan teman-temannya. Ia harus mengaku kalah. Tapi melihat Cynthia yang begitu tangguh di depannya, dan melihat Ilman yang lemah di sofa, Bu Erna sadar ia tidak punya pilihan lain. Bisa, Sin? Jawab Bu Erna lirih. Ibu janji. Mulai besok, ibu akan bantu kamu di warung. Ibu nggak bisa angkat beras, tapi ibu bisa bantu jaga kasir kalau kamu lagi belanja, atau bantu bersihkan sayur. Anggap itu cara ibu membayar hutang rasa bersalah ibu. Cynthia tertegun. Ia tidak menyangka tawaran itu akan keluar dari mulut mertuanya yang selama ini anti menyentuh pekerjaan kasar. Ada sedikit rasa hangat menjalar di dada Cynthia. Tembok es tebal yang memisahkan mereka selama ini, malam ini perlahan mulai mencair oleh uap teh hangat di atas meja. Tehnya diminum, Sin. Keburu dingin, ujar Bu Erna mencoba tersenyum canggung. Cynthia mengangguk, mengangkat cangkir itu, dan menyesapnya. Manis, hangat, rasanya seperti awal yang baru. Terima kasih tehnya, Bu, ucap Cynthia tulus. Di luar, hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Di dalam rumah itu, badai besar pun akhirnya berlalu, menyisakan puing-puing yang siap ditata ulang menjadi bangunan yang lebih kokoh. 1 bulan telah berlalu sejak badai besar mengguncang ruko sederhana itu. Pagi ini, matahari bersinar cerah, menembus celah dedaunan pohon mangga di depan warung, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di lantai keramik. Suasana di depan warung sembako, berkah Cynthia, terlihat sibuk seperti biasa. Namun, ada pemandangan yang sangat berbeda dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Tidak ada lagi mobil kreditan yang terparkir angkuh menutupi jalan masuk pelanggan. Mobil itu sudah dikembalikan ke leasing minggu lalu sebagai bentuk efisiensi keuangan keluarga. Sebagai gantinya, sebuah motor metik tahun lama terparkir rapi di pinggir. Di sampingnya, Ilman sedang mengenakan jaket berwarna hijau menyala dengan logo aplikasi ojek online di punggungnya.
Wajahnya tidak lagi terlihat tegang atau penuh kepura-puraan. Kulitnya sedikit lebih gelap karena tersengat matahari jalanan, namun senyumnya terlihat jauh lebih lepas. "Dek, Mas berangkat dulu ya. Target hari ini tutup poin. Doakan lancar," pamit Ilman sambil mengancingkan helm. Cynthia yang sedang menata karung beras di teras tersenyum tulus. "Hati-hati, Mas. Jangan ngebut demi kejar orderan. Yang penting selamat sampai rumah." Dulu, Ilman akan malu setengah mati jika tetangga melihatnya memakai jaket ojol. Ia rela berbohong memakai kemeja berdasi lalu nongkrong di warkop seharian agar dikira orang kantoran. Tapi hari ini, ia menyalakan mesin motornya dengan percaya diri. Ia sadar, uang 50.000 hasil keringat sendiri yang halal jauh lebih nikmat dan menenangkan daripada uang jutaan hasil menipu istri sendiri. "Men?" Suara panggilan dari dalam warung membuat Ilman menoleh. Bu Erna muncul dari balik etalase rokok. Penampilannya berubah total. Tidak ada lagi gamis sutra yang menjuntai atau perhiasan emas yang bergemerincing di leher dan lengannya. Ia hanya mengenakan daster batik rumahan yang nyaman dan kerudung instan sederhana. Bu Erna berjalan mendekat, lalu menyelipkan sebuah bungkusan plastik kecil ke saku jaket Ilman. "Bawa bekal ini. Ibu tadi goreng tahu isi sama bikin teh manis botolan. Jangan jajan sembarangan di jalan, boros," ujar Bu Erna. Nada bicaranya cerewet, tapi kali ini terdengar penuh kasih sayang, bukan tuntutan. Ilman tertegun sejenak, lalu mencium punggung tangan ibunya takzim. "Makasih, Bu." Ilman berangkat. Motor Ilman pun melaju membelah jalanan pagi, meninggalkan debu tipis yang segera hilang tertiup angin. Cynthia memandangi punggung suaminya hingga hilang di tikungan. Rasa lega memenuhi rongga dadanya. Beban berat yang ia panggul sendirian selama 3 tahun akhirnya terbagi rata. Ilman memang belum kaya raya, tapi ia sudah menjadi suami dan laki-laki yang sebenarnya. Jeng Erna. Tumben pagi-pagi sudah di warung? Nggak siap-siap arisan di hotel?" Suara cempreng Bu RT yang lewat hendak belanja sayur memecah lamunan. Pertanyaan itu adalah ujian mental yang sebenarnya bagi Bu Erna. Dulu, pertanyaan seperti itu akan dijawab dengan bualan sombong tentang kesibukan sosialitanya. Cynthia menahan napas, menunggu reaksi mertuanya. Bu Erna tersenyum, bukan senyum sinis, tapi senyum ramah. Tangannya sibuk membantu Rini memasukkan telur ke dalam kantong kresek pelanggan. "Wah, sudah pensiun arisannya, Bu RT," jawab Bu Erna santai. "Sekarang saya jadi asisten bos Cynthia saja. Lumayan, daripada buang uang di hotel, mending bantu anak mantu cari rezeki. Capek sih, tapi hati senang." Bu RT melongo, tak menyangka akan mendengar jawaban serendah hati itu dari mulut seorang Bu Erna. "Oalah, alhamdulillah kalau begitu, Bu. Warungnya jadi makin laris ya." Cynthia menatap mertuanya dengan pandangan berkaca-kaca. Perubahan itu nyata. Gembok gengsi yang selama ini mengunci hati Bu Erna sudah benar-benar terbuka. Siang harinya, saat warung sedikit sepi, Cynthia duduk di meja kasir. Bu Erna datang membawakan segelas es jeruk. "Sin," panggil Bu Erna pelan. "Iya, Bu." Ibu baru sadar ternyata menjaga warung itu capek ya, keluh Bu Erna sambil memijat pinggangnya, lalu tertawa kecil. "Maafkan Ibu ya, dulu Ibu pikir kamu cuma duduk-duduk doang terima uang. Ternyata kakimu pasti pegal setiap hari." Cynthia tersenyum, meraih tangan mertuanya yang mulai kasar. "Nggak apa-apa, Bu. Namanya juga ikhtiar. Kalau dikerjakan bareng-bareng seperti ini, capeknya jadi hilang." Warung itu tidak berubah bentuk fisiknya. Masih warung sembako biasa di ruko sederhana. Tapi, isi, di dalamnya telah berubah total. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi manipulasi, dan tidak ada lagi gembok rantai yang memisahkan mereka. Mereka belajar bahwa kehormatan keluarga tidak dibangun dari seberapa mahal mobil yang diparkir di depan rumah, atau seberapa sering makan di restoran mewah. Kehormatan keluarga dibangun di atas pondasi kejujuran, rasa syukur, dan kerelaan untuk saling menopang saat salah satu sedang rapuh. Cynthia menatap ke arah pintu rolling door yang terbuka lebar. Angin sepel-sepau masuk membawa kesejukan. Ia tahu, mulai sekarang, pintu rezeki dan pintu kebahagiaan keluarga mereka tidak akan pernah terkunci lagi. Pesan moral.
Gengsi tidak akan pernah membuatmu kenyang. Justru ia akan memakanmu hidup-hidup. Jujurlah pada keadaan, karena kebahagiaan rumah tangga dimulai saat kita berhenti bersandiwara dan mulai saling menerima apa adanya.